Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi materinya untuk kalkulus fungsi dua peubah atau lebih untuk aturan rantai ya. Oke, untuk aturan rantai sebetulnya pada prinsipnya dia sama dengan fungsi satu peubah, yaitu pasti berhubungan erat dengan fungsi komposisi. Cuman berdasarkan jenis fungsi komposisinya untuk fungsi dua variabel atau lebih dikenal dua jenis aturan rantai. Jadi untuk yang jenis pertama adalah untuk fungsi dua variabel, dua peubah dengan X dan Y-nya dinyatakan dalam variabel lain yang hanya terdiri dari satu variabel. Maksudnya di sini hanya satu terdiri dari variabel T. Maka akibatnya fungsi F atau fungsi Z di sini dia juga merupakan fungsi satu variabel, sebetulnya satu peubah, yaitu variabel T. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana turunan dari DZ? Turunan dari Z atau DZ DT. Jadi DZ DT-nya akan memenuhi ekspresi sebagai berikut. Jadi ini disebut dengan turunan total sebetulnya. Jadi pertama kita turunkan dulu DZ terhadap X, kemudian DZ terhadap X dan dikalikan turunan DX terhadap T. Kemudian dijumlahkan dengan turunan parsial DZ terhadap Y dan dikalikan DY DT ya. Jadi kalau kalian perhatikan sebetulnya ini aturan komposisi cuma dijumlahkan seluruhnya. Jadi pada dasarnya sama, hanya saja sekarang ada penjumlahannya karena variabelnya lebih dari satu. Jadi untuk lebih jelasnya coba latihannya ya. Yang nomor 1 jelas. Jadi kalian punya sebuah fungsi Z dengan X dan Y-nya dinyatakan dalam variabel lain, kalian diminta untuk menentukan DZ DT. Nah, yang menarik sebetulnya adalah nomor 2 di sini. Jadi kalian memiliki sebuah silinder yang diketahui alas dan tingginya. Kemudian silinder tersebut memuai karena dipanaskan. Dan ada laju untuk pertambahan jari-jari dan tingginya. Tentukan laju pertambahan volumenya setiap saat. Jadi ini sebetulnya perumuman dari relative rates ya. Jadi untuk laju yang berkaitan. Tapi sekarang variabelnya ada dua. Jadi silahkan tolong dicoba ya. Nah, salah satu kegunaan dari aturan rantai jenis pertama ini yang utama adalah untuk mencari fungsi implisit. Jadi di semester sebelumnya kalian sudah belajar mencari turunan fungsi implisit. Di sini bisa juga digunakan aturan rantai menggunakan turunan parsial sebetulnya. Jadi caranya seperti apa? Jadi misalkan kalian diberikan sebuah fungsi satu peubah dalam bentuk implisit, fx sama dengan 0. Jadi bisa saja dalam bentuk atau fungsi yang biasanya bentuk yang kalian kenal itu biasanya elips, lingkaran, hiperbola dan seterusnya ya. Kalau salah satu ruasnya dibuat 0, dia merupakan fungsi implisit. Kemudian pada persamaan fungsi implisit tersebut sebetulnya tersirat informasi bahwa X adalah fungsi terhadap X dan Y adalah fungsi terhadap X. Jadi langkah pertamanya yang akan kalian lakukan adalah turunkan fungsi F sama dengan 0 ini terhadap variabel X menggunakan aturan rantai jenis pertama. Maka dari itu kita akan mendapatkan bahwa apabila si F ini menggunakan aturan rantai jenis pertama, kita akan dapat bahwa do F do X dikalikan dx dx ditambah do F do Y dikalikan dy dx. Untuk ruas kirinya dan ruas kanannya jelas sama dengan 0. Kenapa? Karena ya
0 diturunkan terhadap X, dia akan sama dengan 0 ya. Dan kita tahu bahwa dx itu sama dengan 1, maka kita akan dapat ekspresi ini ya. Tinggal diganti saja dx-nya sama dengan 1. Dan dengan kita bisa solve salah satu ruas, kita akan mendapatkan ekspresi dari dx-nya dari sini. Untuk lebih jelasnya silahkan coba latihannya ya, dan nanti bandingkan juga apabila kalian menggunakan cara yang sudah kalian pelajari di semester 1 dan hasilnya harusnya sama. Oke, yang selanjutnya adalah untuk aturan rantai jenis kedua, yaitu apabila kalian memiliki fungsi Z, dia fungsi dua variabel dengan X dan Y-nya di sini mereka masing-masing fungsi dua variabel juga. Artinya kalian bisa menentukan turunan parsial Z terhadap S atau terhadap T. Artinya kalian akan punya dua ya turunan parsialnya. Nah, cara mendapatkannya seperti apa? Jadi seperti saya sebutkan tadi, si F akan merupakan fungsi dua peubah karena X dan Y juga fungsi dua peubah. Nah, untuk yang turunan Z terhadap S di sini kalian akan punya ekspresi do Z do X dikalikan do X do S dan ditambah do Z do Y ditambahkan do Y do S. Sebagai catatan, kalian bisa lihat semua di sini ekspresinya dalam bentuk do. Dan untuk yang turunan Z terhadap T, tinggal kalian ganti saja si S-nya dengan T ya dari ekspresi pertama. Hasilnya akan kalian dapatkan seperti ini. Dan sebagai catatan adalah di sini kalau kalian lihat ruas kanannya, di sini kalau kita anggap si turunan ini sebagai pembagian, dia akan sama dengan penjumlahan dari do Z do T dan do Z do T. Jadi si dx-nya ini bisa hilang sepertinya, dan do X dan do Y-nya bisa hilang. Dan silahkan dicoba untuk latihannya. Di sini kalian memiliki fungsi Z seperti biasa dan X dan Y-nya sekarang bedanya adalah dia merupakan fungsi terhadap S dan T. Di sini kalian suruh menentukan turunan parsial Z-nya terhadap S dan T. Oke, untuk aturan rantai jenis kedua juga ini bisa kita gunakan untuk mencari turunan dari fungsi implisit ya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah fungsi dua peubah dalam bentuk implisit fx y z sama dengan 0. Contohnya misalkan bola, elipsoid, paraboloida dan lain-lain. Jadi bisa kalian cari turunan parsialnya dari sini. Jadi dari persamaan di atas tersirat bahwa jelas ya X dia merupakan fungsi terhadap X, Y fungsi terhadap Y, dan Z dia fungsi terhadap X dan Y. Nah, untuk mendapatkan turunan implisitnya, maka kita akan menurunkan fungsi F tadi terhadap X dan Y. Karena kita memiliki dua variabel, jelas turunannya juga akan ada dua, menggunakan aturan rantai jenis kedua yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk yang turunan parsial terhadap X, kita akan mendapatkan ekspresi yang di sebelah kiri. Kita akan dapat bahwa turunan parsial implisitnya akan sama dengan do F do X dikalikan do X do X ditambah do F do Y dikalikan do Y do X ditambahkan do F do Z dikalikan do Z do X sama dengan 0. Yang ruas kanan jelas ya sama dengan 0 karena turunan 0 terhadap X akan sama dengan 0. Dan untuk yang Y, turunan parsial terhadap Y, tinggal gantikan X-nya yang tadi untuk ekspresi di sebelah kiri, gantikan X-nya dengan Y saja. Bisa dilihat di sini. Nah, kita tahu bahwa do X do X dan do Y dia sama dengan 1, dan juga
Di sini sebenarnya ada informasi tambahan yang tidak ditulis, yaitu do y do x dan do x do y dia sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ekspresi di bawah ini. Jadi untuk turunan parsial terhadap x-nya akan hanya tinggal sisa ini. Jadi karena turunan do y do x-nya sama dengan 0, maka tidak ada komponen do f do y-nya ya. Begitupun sama untuk yang turunan parsial terhadap y, do x do y-nya dia juga sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ini. Jadi dari sini kita tinggal selesaikan do z do x-nya dan do z do y-nya bisa kita dapatkan ya. Dan seperti biasa, silahkan coba latihannya. Oke, untuk kuliah hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.